Ya, BLU Batubara akan dibentuk sebelum tahun 2023. Apakah kehadiran BLU ini masih mampu menjamin pasokan batubara untuk PLN agar tidak terjadi krisis seperti Januari 2022 silam? Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, hadir secara langsung di studio kami, studio CNBC Indonesia, dan juga CEO Samindo Resources, Gilbert Nisahpi. Selamat sore Pak Hendra dan juga Pak Gilbert yang tergabung di Zoom, sambungan Zoom. Apa kabar Pak Hendra dan juga Pak Kabar Gilbert? baik, makasih. Baik, Pak. Oke, Baik, baik. Pak Pertanyaan Bram. pertama saya akan ajukan dulu kepada Pak Hendra. Pak Hendra, melihat begitu ya yang mana BEOL ini akan dilakukan bahkan sebelum tahun 2023. Anda mengamatinya sejauh ini apakah keseriusan pemerintah juga ada di sana dan juga sejauh apa pemerintah mensosialisasikan terkait hal ini? Iya, makasih. Kalau keseriusan tentu dengan progres yang ada, ini menunjukkan bahwa pemerintah serius ya dan wacana pembentukan BLU ini kita bersama-sama gulirkan waktu dengan pemerintah ya untuk mencari solusi waktu pemerintah menerapkan larangan ekspor ya. Di situ kita harapkan agar ada satu solusi yang permanen ya untuk mengatasi jika terjadi kelangkaan pasokan batubara ke domestik ke PLN dalam hal jika ada terjadi lonjakan harga. Nah itu yang diusulkan salah satunya adalah skema pembentukan BLU. Nah mengenai sosialisasi itu sendiri sejak bulan Januari kita ada beberapa pertemuan ya, dengan pemerintah dan terakhir tuh kalau nggak salah pertemuan resmi di bulan April atau Mei yang lalu waktu bulan puasa. Nah setelah bulan Mei itu sampai saat ini memang kita belum dilibatkan oleh pemerintah sehingga harapan kami sebelum konsep skema BLU ini difinalisasi, kita harapkan sih pemerintah segera memanggil pelaku usaha ya yang dikoordinasi oleh APBI untuk bisa membahas skema yang paling tepat gitu ya. Oke, berarti memang sejauh ini belum ada pembicaraan lagi begitu ya terkait sosialisasi penerapan dari BLU ini yang Iya. mana juga akan diterapkan sebelum tahun 2023 nanti. Saya juga akan bertanya ke Pak Gilbert, apakah Anda merasakan hal sama begitu yang seperti yang diungkapkan oleh Pak Hendra di mana memang sejauh ini pemerintah sebetulnya masih kurang dalam mensosialisasikan karena memang terakhir pada bulan Mei ada sosialisasi. Iya, betul, Pak, sama. Kami kan anggotanya Pak Hendra, Pak, di APBI. Jadi saya pikir samalah bahwa kita merasa nih kok diem-diem aja gitu. Bahkan kita tahunya banyak tahu tuh dari media-media, dari CNBC, dari detik.com dan sebagainya tentang Badan Layanan Umum ini ya. Saya pikir ini bagus sih sebetulnya untuk tujuan utamanya kan supaya PLN tidak kekurangan batu bara lagi gitu. Tapi saya diperhapi Pak, kami diskusi kenapa nggak dipergunakan apa yang ada aja gitu. Karena kalau bikin badan baru, institusi baru, itu banyak hal baru yang harus dibikin dan kemudian apakah perencanaannya betul-betul matang, semuanya sudah diperhitungkan dengan matang, apalagi tadi kita tahu bersama bahwa uang yang dikelola kan nggak sedikit ya Pak, 137 triliun itu sangat besar itu dan itu harus sangat hati-hati gitu di dalam mengimplementasikannya. Jadi saya pikir kalau ini memang bagus ya kita harus dukung gitu. Tapi kemarin kami usulkan kenapa tidak menggunakan yang ada saja gitu. Jadi nggak usah bikin baru lagi, maksudnya itu begitu. Karena kalau bikin baru pasti ada banyak PR baru lagi gitu. Toh perangkat yang kita miliki di kementerian, kemudian kita juga punya organisasi seperti APBI dan sebagainya, itu kan bisa bekerja sama ya. Kalau tujuan utamanya untuk agar PLN tidak kekurangan batu bara lagi seperti dulu. Kecuali ada tujuan lain ya kita nggak tahu. Saya pikir DMO itu sebetulnya sudah cukup baik ya, tapi monitoringnya itu yang perlu diperketat, pengawasannya lebih efektif lagi, lebih intensif lagi sehingga DMO itu betul-betul dijalankan dengan baik, dengan efektif. Kira-kira gitu pendapat saya Pak Bram. Oke, baik. Pak Hendra, menurut Pak Gilbert tadi sebetulnya dengan adanya yang saat ini saja sebetulnya masih cukup. Apakah memang hal ini juga dapat diartikan andai memang pemerintah tidak punya alasan lain begitu ya selain dengan ketahanan energi dan juga terkait pasokan batu bara untuk dalam negeri sendiri, apakah memang BLU itu menjadi tidak tepat, Pak Hendra?
Iya, saya kira kita percayakan saja ke pemerintah ya sebagai regulator untuk mencari skema yang terbaik. Ya, memang banyak opsi juga yang muncul bahwa ada beberapa badan pemerintah yang bisa dimaksimalkan ya. Karena ini urgensi dari terbentuknya badan ini atau siapapun nanti yang mengelola ini memang sangat penting ya. Karena ini mendekati akhir tahun dan ini kita udah gulirkan dari awal tahun. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Gilbert, memang pelaksanaan demo sejauh ini sudah cukup bagus ya, bahkan kalau kita lihat per data terakhir ya Modia itu serapan demo kita sudah 128 juta ton ya kalau nggak salah di sampai kuartal 3 itu, jadi kurang lebih 78%, bahkan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu itu lebih tinggi 30%. Jadi secara umum sudah berjalan bagus, namun dengan penerapan BLU ini diharapkan ya akan tercapai satu skema yang bersifat adil buat semua pelaku usaha. Karena ini penting sekali ya, keadilan bagi semua pelaku usaha sehingga pasokan PLN dalam hal harga komoditas tinggi ini bisa tercapai. Oke, baik. Pak Hendra, ini juga menarik Anda kita mengamati harga yang tentunya diterapkan untuk PLN begitu ya. Pada saat ini harga batubara juga sudah melambung tinggi, tapi PLN Anda kita lihat masih di harga yang cukup rendah. Apakah memang ini juga menjadi jurus juga begitu adanya BLU ini untuk menyampaikan atau kesetaraan dalam tentunya dari segi harga? Ya, kalau harga kita sudah sepakat dengan pemerintah, ini bentuk kontribusi dari pelaku usaha untuk kelistrikan nasional ya. Ya. Ini kita udah sepakati memang harganya meskipun memang terjadi disparitas, sehingga BLU ini yang diharapkan nanti akan menjamin keadilan kesetaraan karena ada perusahaan yang punya penjualan ke domestiknya lebih besar daripada ekspor ya. Nah, ini dicari satu keseimbangan yang win-win lah gitu ya. PLN tidak dirugikan, pelaku usaha juga mendapat kesempatan yang fair. Jadi ini sebenarnya skema yang dicari oleh pemerintah, tapi memang tidak mudah karena ini sangat tricky banget dan kita berharap semuanya juga diberlakukan ya, adil ya. Bukan hanya perusahaan yang itu-itu saja yang selama ini untuk membantu pasokan, kelangkaan pasokan kan pemerintah menugaskan perusahaan yang itu-itu aja. Nah, ini yang kita harapkan agar semuanya sharing the pain ya, sharing the gain, sharing the pain. Itu konsep gotong royong seperti itulah yang mudah-mudahan bisa terwujud dalam skema BLU nantinya gitu. Oke, baik. Harga, kita bicara harga juga masih di harga yang tentunya ideal secara keekonomian bagi PLN. Sebetulnya Anda mengamati di harga berapa sih Pak Hendra? Nah, ini pertanyaan menarik yang susah dijawab ya, harga yang ideal. Yang sebenarnya jadi masalah sekarang adalah terjadi disparitas harga nih. Ya. Antara harga jual, harga real aktual dengan kewajiban yang dibayar ke pemerintah. Ini terjadi disparitas harga yang cukup signifikan. Ini yang kita udah address ke pemerintah agar ini dibahas dulu ya sebelum nanti BLU-nya berlaku. Jadi ini tricky banget memang. Jadi dan kita paham bagaimana perspektif pemerintah dalam hal ini. Namun kita harapkan agar formula HBA yang saat ini sudah berjalan ini perlu ditinjau kembali sehingga nanti harga aktual ini dan dengan selisih dengan HBA ini bisa lebih mengecil atau mendekati harga yang aktual atau real. Oke, jadi masih perlu dikaji dulu begitu ya Pak Hendra untuk harga yang ideal tadi sesuai dengan nilai keekonomian.